Bastos. Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tahan, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang dipaksa oleh ibunya untuk menjadi pelayan seksual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Alice. Alice sendiri merupakan seorang wanita yang pekerjaannya akan dimulai ketika dia mendapatkan sebuah panggilan. Dan kali ini dia nampaknya terlihat kesal karena pelanggannya tak membayar sesuai tarif. Scene berganti pada Alice yang menuju sebuah klub dan sambil minum-minum. Di situ Alice bercerita kalau dia telah dicurigai oleh pelanggannya. Kemudian temannya itu memberi saran kepada Alice. Setelah mendengar saran dari teman-temannya, malam itu Alice pun membawa seorang pria tampan yang bernama Dennis untuk menemaninya di rumah. Di saat Alice tertidur, ia pun bermimpi. Ia mengingatkan di mana dulu pada usia 11 tahun sang ibu dengan tega memberikan Alice kepada pria hidung belang. Keesokan paginya, ketika Alice mengantarkan Dennis ke depan pintu rumah, Dennis mengatakan kalau semalam Alice terus saja memanggil-manggil nama Markus. Sementara ibu Alice sendiri terlihat sangat santai ketika mengetahui anak gadisnya telah membawa seorang pria di rumah mereka. Ibu Alice sendiri bernama Nora. Ibunya ini hanya protes kalau semalam suara rintihan Alice cukup berisik dan bisa jadi akan terdengar oleh tetangga mereka. Di situ ibu Alice khawatir kalau sugar daddy-nya Alice yang bernama Christian akan tahu bahwa rumah yang selama ini ia sewakan untuk Alice malah digunakan oleh Alice untuk berkencan dengan pria lain. Lalu Alice pun mengatakan kalau nanti malam Christian akan datang menemuinya. Dia pun meminta sang ibu untuk pergi terlebih dahulu. Nora pun langsung setuju, asalkan Alice memberinya uang untuk jajan. Meskipun sempat protes, Alice pun terpaksa menuruti keinginan ibunya itu. Scene berganti. Di malam harinya, Christian pun datang. Dia disambut dengan sebuah pelukan hangat dari Alice. Di situ, Alice pun sedikit protes kepada Christian, yang kenapa sekarang dia jarang menemui Alice. Lalu Christian pun beralasan kalau dirinya sekarang sedang sibuk mempersiapkan sebuah restoran barunya di ibu kota. Dengan memasang raut wajah yang sedih, Alice pun berbohong kepada Christian kalau ibunya sekarang sedang sakit ginjal dan memerlukan banyak biaya. Tanpa banyak basa-basi, Christian pun berjanji kalau dia akan memberikan uang yang cukup banyak untuk berobat ibunya itu. Scene berganti kepada Alice yang sepertinya ingin mencari sebuah hiburan dengan menyewa jasa pria-pria panggilan. Di suatu malam terlihat Alice dan Michelle yang berkunjung ke sebuah klub yang menampilkan kumpulan pria-pria tanpa busana. Setelah sedikit berbasa-basi, Alice pun mengajak seorang pria yang bernama Neil untuk pergi bersamanya. Di keesokan harinya, ketika Alice pulang ke rumah, dia pun dimarahi oleh sang ibu. Tapi marahnya si ibu Alice ini bukan karena Alice yang gak pulang ya, melainkan karena rasa curiganya kalau Alice telah menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Sang ibu pun lalu meminta uang kembali kepada Alice dan mengaku sedang terlilit hutang sebuah judi. Mendengar hal itu, Alice pun menjadi marah karena dia sudah berkorban dengan berjualan, sementara sang ibu malah poya-poya dengan bermain Zeus. Tanpa pikir panjang, sambil menangis, Alice pun mengusir sang ibu dari rumah itu. Scene kembali berganti kepada Alice yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Di situ Alice bercerita kalau dirinya telah mengusir sang ibu. Keputusan Alice itu pun disambut gembira oleh Michelle. Dia menganggap kalau Nora hanyalah benalu bagi sang anak. Beberapa saat kemudian ketika Alice dan Michelle sedang nge-gym, tanpa sengaja Alice bertemu Markus, teman sekelasnya waktu SMA dulu. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Markus pun mengatakan kalau sekarang dia bekerja sebagai agen pemasaran di tempat fitness itu. Tak mau sang teman kalah saing, Michelle pun berbohong dan mengatakan kalau Alice juga berkecimpung di dunia digital marketing. Lalu Markus meminta nomor Alice, dan tanpa persetujuan Alice, Michelle pun langsung memberikan kontak nomor Alice kepada Markus. Di malam harinya, ketika Alice sedang teleponan bersama Michelle, dia mengaku kalau dirinya dan Markus dulu pernah punya hubungan spesial. Namun sekarang Alice merasa harus jaga jarak dengan Markus, karena dia takut ketahuan pekerjaan yang sebenarnya. Setelah selesai menelepon, Alice pun dikejutkan dengan kedatangan Christian yang secara tiba-tiba, dengan wajah yang penuh emosi. Christian pun marah kepada Alice.
Dia mengatakan kalau sekarang dirinya telah mengetahui semua kelakuan Alice. Christian sangat kecewa karena Alice telah membawa pria lain ke rumah itu. Karena sudah sangat marah, Christian pun melayangkan tangannya ke tubuh Alice. Dan tiba-tiba dari belakang, ibu Alice pun muncul dan membuat Christian pergi untuk selama-lamanya. Sambil menenangkan Alice, Nora pun berkata tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Scene berganti pada Alice dan sang ibu yang pergi menggunakan mobil milik Christian ke sebuah bengkel. Lalu mobil tersebut diserahkan kepada seorang montir untuk segera dihancurkan. Sambil menyerahkan beberapa lembar uang, Nora pun berpesan agar sang montir tak banyak bertanya. Tapi sialnya, dompet Alice itu tertinggal di dalam mobil, sehingga dompetnya tersebut ditemukan oleh sang montir. Tak lama kemudian terlihat Alice yang ingin pergi menemui Michelle. Namun sang ibu langsung melarangnya dan malah menyuruh sang anak untuk kembali bekerja karena mereka sudah kehabisan uang. Dan di saat sang ibu sedang asik bermain Zeus, secara diam-diam Alice pun menemui Michelle. Akan tetapi di hadapan sang sahabat, Alice hanya bisa menangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di suatu pagi ketika Nora sedang memasak sembari mendengarkan berita hilangnya Christian, bel rumahnya pun berbunyi. Ternyata dia kedatangan seorang tamu, yaitu sang montir yang dibayarnya untuk menghancurkan mobil milik Christian. Dari KTP milik Alice lah montir itu mengetahui alamat rumahnya. Dia berencana memeras Nora. Pria itu mengaku telah ditanyai polisi tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora. Dan supaya dirinya tetap bungkam, sang montir meminta uang sebesar 80 juta rupiah. Ketika pria itu lengah, Nora pun langsung membuat sang montir pergi untuk selama-lamanya. Mendengar ada sebuah keributan, Alice pun keluar dari kamarnya dan menyaksikan sang ibu sedang berdiri di depan jenazah Pak Montir. Di saat Alice dan sang ibu sedang bersantai, Alice mendapatkan sebuah telepon dari Marcus. Karena Alice mengatakan kalau Marcus adalah kliennya, Nora pun langsung bergegas mengambilkan pakaian sang anak. Lalu dia menyuruh Alice bekerja sebab uang mereka sudah mulai menipis. Tak lama kemudian, Alice pun bertemu dengan Marcus di sebuah kafe. Dengan malu-malu, Marcus pun mengaku kalau dia telah berbohong kepada Alice tentang pekerjaannya. Sebelum Alice sempat berkata jujur tentang dirinya, Marcus langsung menyela dengan mengucapkan permintaan maaf. Dia mengaku dulu menyesal karena telah meninggalkan Alice pas lagi sayang-sayangnya. Sebuah senyum manis pun tercipta di wajah cantik Alice. Ketika Marcus menawarkan untuk menebus semua kesalahannya, tapi suasana romantis itu pun jadi sedikit terganggu dengan kemunculan Nora yang tiba-tiba meminta uang kepada Alice. Dan di saat Marcus mengantarkan pulang, Alice sempat ingin berkata jujur. Namun dia segera mengurungkan niatnya karena takut kalau Marcus akan menjauhinya. Di suatu hari sebelum pergi menemui pelanggan, Alice sempat mengungkapkan keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan saat ini kepada sang ibu. Dia mengaku sudah tak tahan lagi melanjutkan pekerjaan itu. Sang ibu pun langsung menyangkal permintaan Alice, dan kalau Alice tak punya skill untuk pekerjaan lain. Scene berganti pada Alice. Setelah dia melayani pelanggannya yang kasar, ia pun pergi ke klub tempat Neil bekerja. Seolah ingin balas dendam, setiap kali Alice selesai melayani pelanggannya, dia selalu mencari pria panggilan untuk gantian melayaninya. Di keesokan harinya, betapa terkejutnya Alice ketika dirinya baru bangun tidur, dia mendapatkan Neil yang sudah terbaring tak berdaya. Jadi ternyata si Bonora ini terpaksa membuat Neil untuk pergi selama-lamanya karena dia kedapatan mencuri uang Alice. Kemudian mereka pun mengubur Neil di halaman rumahnya. Beberapa hari kemudian terlihat Alice yang menelepon Marcus dengan menangis terseduh-seduh. Marcus pun dengan khawatir langsung mengatakan kalau dia akan segera datang ke rumah Alice. Tak lupa Marcus juga menelepon Michelle dan memberitahu kalau sepertinya Alice dalam keadaan berbahaya. Sesampainya di rumah Alice, Marcus pun langsung memanggil-manggil Alice. Namun karena tak kunjung ada jawaban dari Alice, Marcus pun berinisiatif untuk masuk lewat pintu yang tak terkunci. Dan seketika itu dia pun pingsan karena sebuah benturan di kepalanya. Di saat Marcus terbangun, dia sudah terbaring di pangkuan Alice yang menunjukkan ekspresi wajah tak biasa dengan seolah-olah dirinya adalah Nora sang ibu. Alice pun mengungkapkan betapa sakitnya perasaannya dulu ketika Marcus pergi tanpa alasan. Lalu beberapa adegan flashback pun muncul, memperlihatkan sosok Alice yang ternyata menghilangkan Christian, si montir, dan Neil seorang diri. Jadi keberadaannya Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi Alice saja. Tanpa ampun, Alice pun mulai melayangkan kemarahannya kepada Marcus, layaknya orang kerasukan. Kepribadian Alice terus berganti dengan kepribadian ibunya.
Dan sebelum semua jadi bertambah parah, untungnya Michelle muncul dan mendorong tubuh Alice. Pergulatan antara dua gadis itu pun tak terhindarkan. Beruntungnya ketika Michelle yang sedang tersudut, Marcus pun membuat Alice terkulai lemas tak berdaya. Pikirannya pun menerawang jauh kembali ke sebuah momen di mana dia ingin mengakhiri hidup tapi dicegah oleh sang ibu. Di saat mereka berdua berebut pisau, tanpa sengaja benda itu malah menancap di perutnya Nora, dan seketika itu menyudahi perjalanan hidup Nora. Di akhir film, beberapa hari kemudian terlihat Marcus dan Michelle sedang berbicara dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa, di mana Alice sekarang dirawat. Dokter itu menjelaskan kalau Alice ini mengalami gangguan kepribadian karena tidak terima ditinggal oleh sang ibu. Kini Michelle pun hanya bisa menatap iba kepada Alice yang sedang berbaring di balik jeruji besi. Dan film pun selesai. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari One More Film. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.